Hai, halo. Jumpa lagi dengan Inang. Oke teman-teman, kali ini Inang ingin mencoba berbagi cerita tentang kekuatan imajinasi. Jadi teman-teman, kita ini memiliki mind ya. Mind itu ada yang dibagi lagi dengan tingkat bawah sadar dan suprasadar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari imajinasi itu merupakan bagian dari suprasadar atau subconsciousness. Kita kenal ada seorang tokoh namanya Neville Goddard. Jadi dia lahir di awal tahun 1900-an, tepatnya 1905. Kemudian dia beranjak dewasa ketika Perang Dunia Pertama terjadi. Nah, di situ dia tuh mempelajari konsep-konsep tentang memanifestasikan apa yang diinginkan. Tapi saya ingin apa, dia mencoba untuk membuat itu menjadi sebuah realita atau kenyataan gitu ya, dengan banyak banget teorinya. Dan sampai saat ini orang-orang juga semakin banyak yang menggunakan teori tersebut. Nah, yang ingin Inang ceritain yang sudah Inang coba sih. Jadi tentang hukum asumsi atau hukum imajinasi. Jadi bagaimana imajinasi itu diperlukan untuk kita menciptakan atau memanifestasikan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi Inang itu dapat pelajarannya dari salah satu kelas spiritual kosmologi, mentornya Baba Tere. Kalau teman-teman ini bisa cek sih, ada kelas-kelas yang secara rutin dilakukan oleh Baba Tere. Teman-teman bisa cek di Facebooknya Baba Tere atau coba lihat di YouTube-nya Baba Tere juga. Jadi saat ini beliau sedang banyak sekali sharing untuk Neville Goddard, karena memang kenapa Inang berani sharing ini, karena memang ini sudah terjadi. Jadi ada pengalaman yang bisa di-share begitu teman-teman. Ya, jadi awalnya itu yang Inang dapat adalah tentang law of assumption, tentang asumsi, hukum imajinasi. Jadi konsepnya begini teman-teman, waktu kita lihat dari Neville Goddard ya, dia itu kala perang dunia pertama, dia itu bukan seorang pemuda yang pro terhadap perang. Ya, jadi dia itu sebenarnya tidak ingin perang, tapi dia tergabung sebagai TNI ya, mungkin bahasa Indonesia TNI gitu ya. Dan dia harus membela negaranya, membela Amerika kala itu. Tapi dia tuh nggak hatinya itu tidak memiliki keinginan untuk berperang teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri untuk sebagian orang ketika kita harus berperang, kita mungkin ada kemungkinan membunuh orang lain dan lain sebagainya, dan dia tidak ingin itu. Jadi akhirnya dia melakukan apa yang dia pelajari selama ini, akan tetapi dia juga tidak ingin namanya dipandang tidak baik untuk saat itu gitu ya. Jadi dia ingin menjaga juga nama baiknya, akan tetapi dia tidak ingin berperang. Jadi waktu itu dia harus ikut perang, terus dia bikin surat kayak pengajuan gitu untuk perang ya, kayak formulir yang diisi kemudian diserahkan kepada negara. Itu dia lakukan karena saat itu memang wajib militer dan dia tuh seorang perwira, sudah dalam posisi perwira gitu. Namun ketika dia membuat surat itu, dia menggunakan imajinasinya bahwa
permintaannya untuk maju perang itu tidak diterima atau ditolak. Gitu. Dia mengimajinasikannya dengan membayangkan dirinya tidak berada di tempat perang, tapi dia membayangkan dirinya ada di suatu daerah, suatu kota di Amerika. Kalau nggak salah di New York ya, dia membayangkan dirinya ada di apartemen dia. Kemudian dia dengan vivid atau dengan clear, dengan jelas, dia mengimajinasikan, dia berimajinasi kalau dia ada di ruangan itu, menikmati hari dan lain sebagainya dengan detail. Dia lakukan itu seringkali memang dia pilih waktu itu sebelum tidur. Jadi di antara kondisi REM ya, jadi antara ambang kayak mau tidur gitu, kemudian dia berimajinasi sampai benar-benar dapat, terus ya membayangkan benar-benar ada di situ saat itu. Jadi bukan di masa depan, tapi saat itu dia ada di apartemennya di New York sana. Dan dia menjalani aktivitasnya itu dengan jelas ketika dalam imajinasi ya. Dengan kata kunci already. Jadi dia sudah di sana. Jadi pola imajinasinya adalah sudah terjadi. Gitu. Jadi ketika dia menulis surat pun dia mengimajinasikan suratnya ditolak, tapi ditolak dengan baik, dengan hormat. Oke, setelah itu setelah melakukan imajinasi itu dengan feeling bahwa dia benar-benar ada di sana dengan semua detailnya, kemudian dia lepas itu maksudnya letting go dan membiarkan Tuhan semesta melakukan manuver-manuver apapun untuk membuat keinginannya berhasil begitu. Dan yang terjadi memang iya betul. Dia dipanggil oleh perwira yang lebih tinggi, terus dikatakan bahwa pengajuannya untuk mengikuti perang itu tidak dipenuhi, dalam arti ditolak. Dan dia pulang ke apartemennya di New York tadi. Padahal kondisinya tuh dia tuh sangat muda, sangat pantas untuk melakukan pelayanan kepada negaranya berperang. Tapi karena keinginannya tidak, kemudian dia mengimajinasikannya dan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia ingin ya. Kemudian dia menawarkan temannya untuk melakukan hal itu, tapi temannya nggak mau. Dan akhirnya temannya harus tetap berperang di Perang Dunia I, dan teman-teman tahu apa yang terjadi kalau prajurit habis perang itu biasanya suka ada mental issues ya, juga fisiknya juga ya gitu. Nah, Inang sendiri gimana? Nah gini teman-teman, Inang itu punya keinginan ingin kembali ke Bandung, kemudian berhenti menjadi karyawan dan memulai kehidupan baru dengan pulang ke rumah di Bandung dengan usaha, ingin memiliki kedai. Dan dengan mudah lokasinya itu ada gitu ya, disediain gitu ya. Sudah ada sebelum Inang melakukan imajinasi yang menurut si Neville Goddard pun si semestanya memang sudah menyediakan ya, kayak sudah arrange gitu. Dan dari tempat yang diniatkan usaha itu, Inang tuh ingin menyewa pavilion yang tidak jauh, jadi satu tempat dengan itu ya. Jadi kalau misalnya harus menyiapkan bahan makanan dan lain sebagainya, itu hal yang tidak perlu memakan waktu ya, menurut Inang seperti itu. Dan namanya juga mau berhenti sebagai karyawan ya, berarti pendapatan rutin setiap bulan Inang ya juga akan terhenti karena kan udah gak jadi karyawan. Nah Inang coba praktekin nih si Neville Goddard ini. Jadi harus detail ya. Inginnya
Detail tuh dalam arti mengimajinasikannya nanti harus sedetail mungkin. Nah keinginan Inang itu kala itu adalah financial freedom in Bandung. I am financial freedom in Bandung. I already financial freedom in Bandung. Jadi imajinasinya seperti itu, disebutin sebelum mau tidur, di kala pas lagi kayak antara kayak mau ngantuk-ngantuk yang mau tidur gitu ya. Jadi kita connect sama suprasadar kita, titik imajinasi kita, kemudian kita mengatakan itu, nanti itu dikatakan, kemudian setelah dikatakan Inang itu ngebayangin bagaimana Inang dengan happy bekerja menyiapkan makanan di kedai, terus tinggal di pavilion tersebut, ada di dalamnya dengan perabotnya semuanya didetailin gitu ya. Di sebelah sini meja, di sini ini begitu, di sini nanti mau ditaruh tanaman di sini. Dan karena memang konteksnya financial freedom, jadi Inang bisa bangun pagi kapan aja, bisa meditasi pagi hari memandang kolam yang indah gitu ya, maksudnya yang menenangkan, bisa melakukan banyak hal yang Inang mau, keluar dari sistem yang Inang jalanin selama ini. Dia benar-benar detail lah, termasuk kan proses pengajuan si resign itu juga termasuk dalam proses menuju financial freedom. Jadi Inang tahu pasti bahwa ketika Inang tuh punya keinginan, ketika saya mengajukan, saya tidak ingin dilakukan negosiasi gaji, artinya ditambahkan gaji, atau tidak mau ditempatkan di kantor Bandung, dan juga tidak mau dipersulit. Jadi Inang ingin semuanya ringan, mudah, menyenangkan sesuai dengan imajinasi Inang. Jadi financial freedom itu ringan, mudah, menyenangkan menuju kepulangan ke Bandung. Seperti itu. Dilakukan setelah beberapa hari, tepatnya lupa berapa harinya gitu. Akhirnya tibalah secara intuisi yang selama ini Inang tuh kayak tarik mundur mau ngomong resign gitu. Akhirnya tiba di satu sisi di satu waktu yang akhirnya tahu aja bahwa saat itu harus ngomong. Akhirnya ngomong. Setelah ngomong, tujuannya ini, saya ingin resignnya kapan gitu, seperti sesuai dengan imajinasi. Prosesnya itu ringan, mudah, menyenangkan. Tidak ada perdebatan yang panjang, tidak ada nego-negoan, tidak ada tawaran udah aja ngantor di Bandung aja, nggak ada. Pokoknya sesederhana itu, sesimpel itu aja. Dan hal itu terus Inang lakukan, si imajinasinya, karena memang kan tujuannya kan financial freedom ya kala itu. Di pavilion yang Inang pilih itu, semestanya menyiapkan waktu yang tepat dan kosongnya tuh kapan. Jadi awal Juli tempat itu kosong, sementara Inang itu akan pulang akhir Agustus. Berarti kan dengan niat baik, dengan kelimpahan, Inang harus membayar di bulan Juli ya. Ternyata karena memang semuanya sudah disiapkan dengan mudah dan menyenangkan, Inang gak perlu bayar di bulan Juli akhir, karena ada yang mau masuk. Jadi Inang cukup bayar nanti di Agustus menjelang akhir kepulangan Inang. Dan itu benar-benar jadi ringan, mudah, menyenangkan. Dan yang lebih amazingnya lagi, sebuah kekuatan imajinasi atau suprasadar kita itu membawa manuver-manuver yang dilakukan oleh Tuhan atau semesta itu detail, teman-teman, detail. Jadi kan Inang ngebayangin tuh tidur di kamar dengan kasur yang empuk, dengan Inang tuh pengen
karena ada dapur kecil begitu ya, jadi Inang tuh pengen punya kompor gas gitu, juga ingin ada meja, ada apa dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba beberapa hari kemudian lah, ya mungkin berkisar 1 minggu atau 10 hari setelah melakukan itu, adik iparnya Inang telepon, "Kakak jadi pulang ke Bandung kapan?" Aku bilang akhir Agustus. "Oke kak, kami ada kasur, mending kakak pakai aja kasurnya. Kami juga ada kompor gas dan ada tabungnya, kami juga ada dispenser, kami juga ada meja, kami juga ada rak piring, kami juga ada piring-piring dan gelas." Coba itu terjadi dengan sangat ringan, mudah dan menyenangkan. Yang tadinya Inang pikir Inang harus membeli kasur lagi ya, beli kompor gas lagi, kemudian memikirkan harus membawa barang pulang dari Surabaya ke Bandung apa aja gitu. Ternyata itu tuh memang sudah dimanifestasikan malah sebelum Inang nyampe ke Bandung gitu. Jadi semuanya itu sudah terjadi saat ini. Jadi already dan sudah terjadi saat ini. Jadi dengan keyakinan ketika kita mengimajinasikan apa yang menjadi keinginan kita yakin itu sudah terjadi di kekinian atau di saat ini, bukan di masa depan. Jadi kita sudah men-tap in atau tap in itu menyentuh untuk masuk dalam manifestasi itu sendiri, dalam imajinasi itu sendiri gitu. Jadi ketika kita, konsepnya sama seperti kita sedang mengimajinasikan misalnya kita punya rumah bagus dan lain sebagainya, sama persis. Hanya kata kuncinya ada di already. Jadi bukan sesuatu yang terjadi nanti, enggak, tapi kita yakin bahwa itu terjadi sekarang, itu sudah terjadi sekarang ketika saya mengimajinasikannya. Kekuatannya ada di situ. Jadi mengimajinasikan apa yang kita ingin itu sudah tersedia, sudah terjadi saat ini. Waktu yang paling baik itu disarankan yaitu di kala-kala REM itu ya. Jadi tidur antara kita mau tidur, jadi mulai kayak mata kita udah mulai gerak-gerak gitu deh. Tidur ayam mungkin ya kalau bahasa umumnya ya. REM kan rapid eye movement, jadi saat kita yang pas mau ngantuk-ngantuk di ambang batas itu, nah lakukan hal itu, lakukan imajinasi tersebut, lakukan hukum asumsi atau imajinasi itu, apapun itu imajinasinya, dan yakin itu benar-benar terjadi saat ini dan itu sudah terjadi. Dan yang memang kenyataannya memang menurut pengalaman Inang itu terjadi ya. Jadi dari tempatnya sendiri, si pavilionnya disediakan, waktu yang paling tepat. Jadi di pertengahan Agustus Inang bisa masuk. Kemudian juga isian di dalamnya sudah disediakan gitu ya. Jadi pada akhirnya Inang berkesimpulan bahwa suprasadar itu sangat penting buat kita. Suprasadar itu kaitannya dengan imajinasi. Karena ketika kita berimajinasi, kita connect sama kekuatan suprasadar kita, atau kita tap in ke keilahian kita, atau ke sisi divinitas kita, atau sisi penciptaan kita. Kalau misalnya teman-teman mau coba, silahkan dicoba dengan hal yang saat ini ingin apa gitu ya, hal-hal yang mungkin tas, sepatu atau apa deh, boleh silahkan dicoba. Tapi kenapa Inang ingin share ini? Sebenarnya sih ingin supaya berbagi, dan ini jadi kesadaran bersama ya, kesadaran kolektif bahwa kita bisa menjadi pencipta dari apa yang kita inginkan, dan itu adalah kita gitu. Jadi keyakinan kita atau iman kita menciptakan apa yang kita mau. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikirin bahwa kita adalah seorang yang
berlimpah. Kayak Inang kan pilihnya kan financial freedom dan keberlimpahan. Jadi ya sudah, itu tuh sudah terjadi, itu diyakini itu sudah terjadi dan terjadi dengan ringan mudah menyenangkan dari mulai pengajuan resign, kemudian tempat pavilion yang disediakan, juga isiannya, juga keluarga di Bandung yang support dengan usaha kedai makanan dan mereka mempersilahkan, malah membantu ya, gitu. Bantu seperti itu teman-teman. Tapi kuncinya satu, kita harus yakin bahwa itu sudah terjadi dalam imajinasi kita di kekinian, saat ini sudah terjadi. Itu satu. Kedua, kita punya kemurnian dalam dalam menciptakan imajinasi itu tuh. Jadi kita kayak tidak dengan susah hati, artinya feelingnya tuh, jadi rahasianya tuh ada di feeling kita. Ketika kita mengimajinasikan itu tuh, the secret is a feeling. Jadi feelingnya kita harus, misalnya kita ingin financial freedom dan keberlimpahan, jadi kita tuh harus memiliki feeling yang joy, bahagia, bersyukur gitu ya. Terus penuh cinta, penuh rasa percaya diri bahwa kita bisa gitu. Jadi ada rasa kayak berharga. Nah itu tuh harus ada dalam konteks mengimajinasikannya dan membayangkan sampai jelas semuanya detail. Kalau Inang dulu sampai tahu sampai mengimajinasikannya, nanti rak bunganya mau di sini, nanti mejanya mau di sebelah sini, kasurnya di sini dan lain sebagainya. Gitu. Lakukan biasanya sih dari macem-macem ya. Kalau ini kan karena mencoba juga beberapa modelnya si Neville Goddard, nanti mungkin di next video Inang share yang dilakukan 3 hari. Kalau ini Inang lupa ya pasnya berapa hari, tapi itu tuh berjalan dan Inang percaya ini masih berjalan terus. Jadi si manuver-manuver yang dilakukan semestanya masih berjalan. Secara di pekerjaannya juga menjelang resign ini juga kerjaan terasa ringan mudah menyenangkan gitu. Sampai ke hal yang ini, Inang tuh kan pegang ada 2 brand ya, 2 brand otomotif. Nah di salah satu brand ini Inang itu nggak pengen ada dalam meeting mid years ya, semesteran. Nggak pengen, karena menurut Inang nggak perlu ada di situ. Dan itu tuh bener dong. Bener, itu terjadi. Jadi itu semua tuh jadi kayak satu paket dalam financial freedom in Bandung is already gitu, sudah terjadi. Itu tuh semuanya benar-benar dirapihin dengan caranya sendiri semesta. Dan di salah satu brand yang lainnya Inang ikut itu dengan ringan mudah menyenangkan. Semuanya benar-benar luar biasa. Luar biasanya dari mana? Dari kekuatan imajinasi kita sendiri. Jadi teman-teman juga pasti bisa, karena kan kita sama-sama manusia ya. Yang penting kuncinya tetap akan balik lagi si awalnya gini. Kita membersihkan energi kita dulu, terutama dari energi-energi yang sekedar bertahan hidup, atau yang kita bilang di titik atau di cakra-cakra bawah, cakra dasar, dari cakra akar, cakra sakral, kemudian solar plexus. Itu minimal kita sudah ada pembersihan lah. Jadi kalau bejana itu udah ada kosongnya, sehingga hal-hal baru bisa masuk dan kita bisa melakukan ekspansi terhadap diri kita sendiri, atau mempelajari hal-hal baru dan terbuka dengan banyak kemungkinan baru tentang hidup yang ringan, mudah, dan menyenangkan. Salah satunya dengan Neville Goddard. Kayaknya Inang juga nggak akan bisa deh terima teori dari Neville Goddard ini kalau Inang nggak terlebih dahulu mengosongkan bejana Inang. Tidak memiliki kerendahan hati untuk percaya saja. Jadi percaya itu sudah terjadi. Percaya namun tidak melihat, jadi by imajinasi. Karena seringkali kita dipatahkan oleh panca indera kita yang kaitannya dengan bawah sadar kita biasanya. Nanti setelah ini Inang share yang tentang melampaui panca indera atau bawah sadar
Jadi kita fokusnya ke suprasadar atau dengan cara berimajinasi. Karena suprasadar ini benar-benar sisi keilahian dari kita manusia. Dan ini adalah jalan untuk mengingat kembali siapa diri kita sih pada akhirnya. Jadi kayak who I am. Caranya ya adalah salah satunya seperti ini ya. Selain yang utamanya kita memang harus masuk dalam diri kita, berproses dengan inner child kita, inner healing kita, dan melakukan inner journey. Jadi ini bagian dari inner journey sih seorang Inang Sofi. Begitu banyak sekali Neville Goddard itu membantu untuk law of imagination, law of assumption, law of attraction pada basicnya ya. Dan yang tadi Inang bilang, ingat tingkat keberhasilannya itu secretnya ada di feeling. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam feeling itu adalah bagian dari jiwa. Jadi jiwa kita kalau sudah diproses, ya minimal kita ada pemulihan batin ya, pemulihan diri. Nanti itu akan lebih mudah karena kita akan bisa lebih ringan untuk menjadi pencipta dari apa yang kita inginkan sendiri gitu. Jadi kan kalau kayak konsep Tuhan itu kan mendengar semua doa ya ini konsepnya seperti itu. Jadi tinggal kita mainin, di tap in ke si frekuensi tersebut dengan feeling yang bahagia, dengan penuh rasa syukur atau apapun itu feelingnya yang menunjang terhadap keinginan kita ketika kita mengimajinasikan atau ketika kita memainkan suprasadar. Jadi semuanya di drive ke suprasadar sehingga si bawah sadar kita pun akhirnya ngikut ke suprasadar. Karena bawah sadar kita tuh biasanya banyak sekali dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin belum terselesaikan lukanya atau dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka benar-benar yang panca indera banget, yang harus melihat segala sesuatunya dulu dengan mata biasa begini baru mereka bisa percaya. Nah, nanti di video selanjutnya ini akan ceritain bagaimana melatih agar si bawah sadar ini akhirnya bisa diyakinkan oleh kita bahwa suprasadar itu sangat powerful dan kita pakainya suprasadar deh gitu. Kalau punya keinginan kita pakainya suprasadar karena itu ternyata lebih jauh memudahkan teman-teman. Oke, jadi di akhir Ina akan bacain Neville Goddard. Thank you to Neville Goddard ya sudah membagikan banyak ilmunya, kelainan cintanya melalui law of imagination atau law of assumption untuk memanifestasikannya. What a comfort it is to know that all that I experience is the result of my own standard of beliefs, that I am the center of my own web of circumstance, and that as I change, so must my outer world. Jadi ketika saya berubah, nanti di luar pun akan ikut berubah. Jadi fokus sama si imajinasi itu, berubah melalui imajinasi. Kita berpikir dengan mind yang lebih luas, dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bersifat ketuhanan lah, yang penuh cinta, ya penuh belas kasih, penuh understanding dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika kita berada di feeling itu atau melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu banyak yang berubah nantinya, dan kita tinggal kaitkan atau tap in dengan imajinasi terhadap apa yang kita inginkan. Ini bisa dilakukan
untuk keinginan apapun ya, termasuk Inang sendiri melakukannya saat ini, masih melakukannya untuk relasi menuju kepulangan ke Bandung, relasi pribadi ya, tapi Inang lakukan. Jadi ini benar-benar membantu. Jadi teman-teman silahkan coba, atau bisa searching nih Neville Goddard, kan banyak banget teorinya ya, bukunya juga banyak banget. Hanya ini Inang versikan dengan cara Inang, dan dia adalah salah satu tokoh kebangunan imajinasi ya, awakened imagination gitu teman-teman. Oke, mungkin nanti di nextnya Inang akan ceritakan tentang bagaimana suprasadar itu mengajak bawah sadar atau yang melalui semua panca indera itu akhirnya kayak mengaku gitu, oh iya ya benar ya gitu ya. Jadi kekuatan suprasadar itu ternyata lebih bisa membuat hidup kita lebih enak juga ya gitu. Jadi si bawah sadarnya akhirnya mengerti dan kita hidup dalam kesadaran sehari-hari. Dan jangan lupa kalau habis mengimajinasikan gitu, dilepaskan, di let go, kemudian kita nggak usah berpikir dan nggak usah melakukan apa-apapun lagi. Udah, yang penting fokus sama kehidupan kita sehari-hari, apa yang ada di depan mata, real momen kekinian, hidup dalam momen kekinian. Terus nanti mau bobo, ulangi lagi seperti itu, kemudian lepaskan, kemudian kita tidur. Esok paginya kita nggak usah mikirin yang tadi malam itu, udah lepasin aja, biar nanti dia bergerak sendiri, manuver-manuvernya di vibrasi ketuhanan, vibrasi semesta sana, untuk memanifestasikan dirinya atau mematerikan apa yang kita inginkan. Kita cukup menjalani hari, fokus dengan apa yang ada di depan mata. Kalau bekerja, kita fokus sama kerjaan kita. Kalau ngurus anak, kita fokus dengan anak kita, atau apapun deh, seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini semakin banyak orang yang mau mencoba dari Neville Goddard ya, cara menciptakan sesuatu menurut kita, dari kita untuk kita, dengan menguatkan sisi suprasadar atau imajinasi kita yang adalah sisi divinitas atau sisi Tuhan yang ada dalam diri kita. Setelah itu kita lepaskan ke sang sumber atau Tuhan atau semesta apapun, atau the biggest love atau apapun, nanti mereka akan melakukan bagiannya. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita dengan imajinasi kita. Oke, mungkin sekian dari Inang. Terima kasih ya udah nyimak nih selama setengah jam. Salam kesadaran kolektif ya, dan tetap berimajinasi. Terima kasih. Namaste.